Sejak mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927, Bung Karno berusaha mempersatukan potensi seluruh rakyat dalam satu tindakan menuju persatuan dan kesatuan. Dalam satu kesempatan pernah diucapkan bahwa Bung Karno rela meninggalkan istana kepresidenan dan tidak lagi menjabat sebagai presiden asal bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Betapapun dan apapun harga dan pengorbanan yang harus dibayarkan, persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dipertahankan. Jadi, tidak benar bila Bung Karno hanya milik satu golongan saja. Kegandrungan terhadap persatuan Indonesia, kebangsaan, nasionalisme merupakan suatu kondisio sine qua non, yakni syarat mutlak bagi tegaknya Indonesia. Camkan, tidak bisa ditawar-tawar, kata Bung Karno dalam pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 menyatakan 5 dasar dan asas negara Republik Indonesia itulah Pancasila, jiwa dan motivasi dasar. Mengapa prinsip persatuan Indonesia dipilih sebagai salah satu sila? Dari awal semua mengakui bahwa kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dalam bahasa sekarang, 5 dimensi dari suatu realitas integral. Pada waktu itu, yang dirasakan bersama adalah nasib terjajah, seperti yang dirumuskan Multatuli dengan sastra cemerlangnya dan berkali-kali dicetuskan oleh Bung Karno, sang penyambung lidah rakyat. Nasib bangsa yang terdiri dari kuli-kuli dan bangsa kuli di antara bangsa-bangsa lain. Nasionalisme. Disinilah kita bisa memahami prinsip persatuan Indonesia, prinsip kebangsaan Indonesia, nasionalisme, sila yang berhasrat memerdekakan bangsa kuli dari nasibnya ke arah satu taraf hidup yang merdeka, bermartabat, dan sejahtera. Itulah bangsa yang berbudaya, jauh dari rasa ketakutan yang selalu meliputi manusia-manusia budak yang tak punya sikap kecuali rasa minder, pengecut, dan bagaimana berusaha agar berkenan kepada tuan dan puan lewat taktik menjilat dan menginjak-injak mereka yang di bawahnya. Jadi, bukan nasionalisme yang bernafas dengan kesombongan Nazi Hitler. Deutschland, Deutschland über alles, über alles. Jerman, Jerman di atas segalanya. Bukan nasionalisme gaya Mussolini
yang ingin membentuk Italia Raya untuk mengimbangi Britania Raya dan Perancis Raya. Juga bukan nasionalisme model Jepang yang mengklaim dirinya sebagai saudara tua di wilayah Asia Timur Raya. Mereka menjadi patriot-patriot sempit yang bersemboyan kuno meniru Perdana Menteri Inggris Disraeli, "Right or wrong is my country." Bukan itu yang dicita-citakan oleh para founding fathers and mothers, yakni para pendiri negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Melainkan suatu negara yang mengangkat rakyatnya menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Artinya tidak berjiwa budak, juga bukan yang berjiwa gali atau preman atau oknum-oknum yang suka menganiaya terdakwa agar mengaku. Yang dicita-citakan oleh founding fathers and mothers adalah yang demokratis. Demokrasi sejati hanya mungkin ada para manusia-manusia yang merdeka, cerdas, dan fair play. Dengan kata lain, berhati nurani, cinta kejujuran dan kebenaran, serta berani melibatkan diri dari semua masyarakat. Sekali lagi, dapat fair play. Jadi bukan right or wrong is my country, melainkan right or wrong is right or wrong. Oleh karena itu, nasionalisme para perintis dan pendiri republik ini selalu menginginkan negara hukum. Negara dengan aturan permainan, bukan aturan yang dipermainkan. Akan tetapi, negara republik yang demokratis, inilah kebangsaan yang lain dari nasionalisme kaum Nazi Jerman, fasis Italia, militer Jepang, atau Rusia Lenin Stalin maupun Mao Zedong. Kebangsaan. Prinsip kebangsaan Republik Indonesia lahir dan bernafas dalam ikhtiar mengangkat rakyat kebanyakan, rakyat yang menderita, rakyat yang tak dihitung, digusur, diusir, didiskriminasi, diperalat, dihisap, atau dininabobo menjadi priayi-priayi semu. Jelas bukan kebangsaan chauvinistis. Bukan chauvinisme yang dicita-citakan para pendiri republik ini. Walaupun para perintis kemerdekaan kita kebanyakan adalah kaum intelektual, pendidikan, priayi, tetapi bukan priayi semu. Faham kebangsaan Indonesia ini dicetuskan oleh Bung Karno dalam bentuk Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dalam Pancasila, Bung Karno membersihkan pandangan ateis. Faham kebangsaan ini pernah diusulkan untuk mengganti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB
pada tahun 1960. Kita harus menyikapi keadaan ini dengan tidak boleh sampai lebur dan larut dalam situasi yang serba semrawut ini. Akhirnya, marilah kita camkan amanat Presiden Soekarno dalam kursus politik di Aceh Bioskop pada tanggal 15 Juni 1948. Cita-cita kebangsaan kita ialah supaya bangsa Indonesia ini yang jumlahnya 70 million, seluruh kepulauan Indonesia hidup sebagai suatu bangsa yang merdeka. Tersusun di dalam suatu bangsa yang merdeka, diperintah oleh suatu pemerintahan sendiri yang merdeka, bernaung di bawah satu bendera sang merah putih yang merdeka. Itulah cita-cita nasionalisme kita. Bukan sekedar cita-cita Aceh merdeka, Minangkabau merdeka, Jawa merdeka, atau Batak merdeka, atau Sunda merdeka, atau Kalimantan merdeka. Bukan. Kita mempunyai cita-cita nasional, ialah agar setiap bangsa Indonesia yang hidup tersebar di atas ribuan pulau-pulau Indonesia ini hidup merdeka sebagai suatu bangsa di dalam suatu negara, di bawah suatu pemerintah, bernaung di bawah satu bendera sang merah putih.